Idola Bogeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan diri, nama saya Elina Rizky Utami, nomor induk mahasiswa 0620111016 dari Prodi TLM 2020 reguler sore. Di sini saya tidak sendiri, ada rekan saya Siti Nurjana, Vivi Zumrotin, Sri Wulandari, dan Yuni Ayani. Pertama-tama, kami di sini melaksanakan wawancara dengan narasumber yang merupakan salah seorang abdi negara yang mengemban tugas sebagai TNI Angkatan Darat yang akan berbagi pengalaman mengenai perjalanan selama sebagai salah seorang prajurit TNI. Yang kami hormati Bapak Agus Sairi selaku narasumber. Izinkan kami melakukan wawancara dengan Bapak berbagi pengalamannya sebagai pengabdi kepada negara sebagai prajurit TNI. Izin bertanya, Pak, sejak kapan Bapak mengabdi sebagai prajurit TNI? Saya masuk TNI dari tahun 1994 sampai dengan sekarang 2021. Kurang lebihnya saya mengabdi pada negara ini sudah 27 tahun. Bagaimana perjalanan Bapak sebelum menjadi prajurit seperti sekarang ini, Pak? Nah, saya cukup bangga menjadi prajurit TNI AD ini ya. Karena kedisiplinannya cukup tinggi. Jadi yang saya banggakan itu disiplin. Jadi tidak semudah itu menjadi TNI itu. Beda sama orang-orang lain yang kurang disiplin. Begitu masuk TNI disiplinnya sangat kuat. Disiplin waktu, disiplin bekerja. Itu yang saya banggakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Iya kan, kalau untuk disiplin itu agak sulit ya Pak ya, kalau nggak dibiasakan gitu. Nah, terus sekarang Bapak begitu masuk jadi prajurit TNI harus disiplin banget. Apakah ada kesulitannya? Alhamdulillah ya, saya selama bekerja menjadi prajurit TNI AD ini belum pernah mengalami kesulitan. Karena seorang prajurit TNI AD ini sebelum terjun ke masyarakat sudah digembleng di pendidikan itu. Ya kan, sudah digembleng. Apapun itu sudah digembleng. Jadi begitu terjun ke masyarakat sudah siap. Tapi saat lagi mengalami masa pendidikannya itu, apakah sulit juga nggak sih Pak gitu? Sebenarnya tidak sulit, tergantung diri kita sendiri, ya kan? Kalau kitanya sendiri itu mempersulit, ya sulit, berarti mempersulit diri, ya kan? Kalau menurut saya itu, saya sebelum masuk tentara, saya selama 3 tahun itu sudah mempersiapkan diri. Dari saya sekolah, sudah mempersiapkan diri untuk masuk tentara. Baik itu belajar, atau pembinaan fisik, ya, dari lari, push up, sit up, press talk, berenang, itu sudah saya siapkan. Jadi begitu ikut tes, sudah tidak kaget. Persiapannya lama juga ya Pak ya? Iya, persiapannya itu karena tidak langsung terus hebat, terus tidak langsung kuat, begitu tidak. Karena manusia ini kan nggak langsung kuat kalau tidak terlatih. Semua tentara itu bisa pinter, bisa ini karena terlatih. Jadi asal mulanya tentara itu dari orang sipil yang biasa, tidak bisa apa-apa. Karena kita tuh sering berlatih, ya, belajar, itulah kita jadi pinter.
Nah, motivasinya apa sih Pak? Bapak jadi mau terus latihan terus, mau belajar terus. Nah, itu motivasinya apa sih Pak? Nah, saya belajar dan berlatih itu ya. Pertama, berlatih itu untuk kesehatan saya sendiri ya. Nah, belajar itu ya, belajar itu kan tidak mengenal usia, muda maupun tua. Nah, begitu kita ada suatu kayak apa tuh ya, elektronik, jadi kita nggak ketinggalan, kita tahu juga, jadi nggak ketinggalan sama negara lain gitu maksud saya. Satu lagi nih Pak, pertanyaan dari saya. Apakah Bapak pernah ditugaskan di luar daerah? Kalau pernah, di mana aja sih Pak? Boleh sharing ke kita Pak? Saya selama jadi tentara ya, saya ditugaskan ke Timur Timur 2 tahun, ditugaskan ke Aceh 2 tahun, ditugaskan ke luar negeri, Libanon, Garuda 23A, Unifil itu 1 tahun. Itu pengalaman saya selama saya jadi tentara. Banyak sekali ya Pak ya pengalamannya. Alhamdulillah Mbak, alhamdulillah. Jadi sampai sekarang saya ditugaskan sebagai Babinsa, ya kan? Babinsa itu kan Bintara Pembina Desa. Jadi saya harus berdekatan sama warga. Jadi apalagi semacam pandemi begini, COVID-19 ini, banyak sekali tantangan buat TNI. Kita harus bersabar. Apa aja tuh Pak tantangannya? Tantangannya sebagai seorang prajurit itu ya, kita harus bersabar. Memang karena itu sudah pekerjaannya seorang prajurit. Intinya kita harus bersabar. Apapun tuh bentuknya yang dilakukan, yang dikerjakan, permintaan dari warga gitu, kita harus ikutin. Karena kita mengayomi warga, mengayomi masyarakat, kita harus bersabar. Tidak boleh kita itu marah atau gimana, nggak boleh. Karena kita ini sebagai ujung tombaknya negara, kita harus bersabar. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Ya. Baik Pak, izin bertanya. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, kan Bapak pernah ditugaskan di luar daerah. Ya. Kemudian apa sih pengalaman yang paling menarik selama Bapak bertugas? Mungkin bisa diceritakan pada kami. Pengalaman tugas saya waktu di Timur Timur ya. Waktu Timur Timur itu pengalaman tugas itu kebetulan saya ditugaskan sebagai intelijen waktu tahun 95 ya kan. Jadi seorang intelijen itu kita harus mendapatkan informasi ya, informasi-informasi yang aktual, yang bagus gitu kan, yang akurat dari warga maupun dari pihak TNI. Jadi kita mengumpulin data-data tersebut. Itu pengalaman tugas saya. Terus selama tugas di sana untuk menambah ilmu wawasan saya. Karena saya tugas di Timur Timur pada saat itu saya masih baru. Ya kan? Masih baru-baru jadi tentara. Jadi saya menambah ilmu di situ. Berarti banyak ya Pak pengalamannya yang didapat selama berada di luar daerah. Ya, kalau yang ditugaskan ke Libanon, luar negeri itu ya, itu pengalaman saya cukup menarik ya. Pertama, kita itu bisa tahu
luar negeri itu saya sangat sangat bangga sekali sama TNI ini ya, yang sudah menolong saya ya kan, hingga saya bisa keluar negeri. Tanpa itu mungkin saya nggak bisa keluar negeri ya kan. Dengan adanya keluar negeri itu saya menambah wawasan lagi, menambah ilmu lagi ya kan, bisa berkenalan sama tentara luar negeri ya kan. Terus pada saat ada libur itu saya bisa umroh ya kan, bisa ke Masjidil Haram. Demikian. Alhamdulillah ya Pak. Berarti Bapak ke Libanon itu Bapak harus belajar bahasa Inggris dulu dong? Iya. Walaupun bahasa Inggris saya itu masih separuh-separuh ya, tapi gimana lagi, itu namanya tuntutan ya. Ya, kita harus pelajari gitu kan. Kebetulan ke Libanon itu 2 bahasa. Yang digunakan warga sana itu bahasa Arab. Ya kan? Terus kita berkomunikasi dengan tentara sana berbahasa Inggris. Nah, itu sangat buat tantangan sekali itu buat saya itu. Jadi walaupun saya masih bahasanya masih pelepotan, paling tidak itu mengerti, gitu aja. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir dari saya, kalau boleh tahu, pas waktu Bapak ditugasin ke Libanon itu, tugasnya itu apa atau misinya itu apa gitu Pak? Nah, waktu saya ditugaskan ke Libanon itu kan misi perdamaian ya, misi perdamaian di bawah naungan PBB ya, di bawah naungan bendera UNIFIL. Waktu saya ditugaskan ke Libanon. Jadi saya tugasnya di sana itu supaya tidak terjadi perang antara kedua belah pihak, antara Israel dan Libanon. Itu tugasnya. Begitu ada suara ledakan atau apa, kita cepat mengejarnya, ya kan, supaya tidak terjadi perang. Karena kasihan warga yang tidak tahu apa-apa, gitu. Baik Pak, terima kasih. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya. Perkenalkan Pak, nama saya Siti Nurjana. Izin bertanya Pak, selama Bapak menjadi TNI, kesulitan apa yang telah Bapak lalui Pak? Terutama kayak sama keluarga, pasti kan waktunya itu lebih jarang ya Pak ya buat kumpul-kumpul. Berarti ini ya, suka dukanya gitu ya? Iya Pak. Suka dukanya Bapak menjadi TNI. Suka dukanya menjadi TNI. Iya. Itu sukanya ya, kalau menjadi TNI itu kita banyak teman, ya kan? Jadi makin banyak penugasan kita lebih banyak teman, lebih banyak kenal tentara satu sama tentara lain. Gitu. Saya senangnya di situ. Jadi lebih banyak pergaulan di sana. Jadi rata-rata se-Indonesia itu bisa saling mengenal. Itu kalau kita banyak tugas, ya kan? Itu diantaranya kesukaannya saya. Nah, dukanya itu namanya kita tentara ya. Itu pertama itu kita nggak ketemu sama anak istri, ya kan? Tapi itu namanya tugas, ya. Tetap saya jalani, walaupun hati itu menangis ya. Biasanya kita sering ngobrol sama anak istri, terus kita nggak ngobrol gitu ya. Jadi hati itu sebenarnya menangis. Tapi apa boleh buat, namanya ini sudah tugas dan tanggung jawab saya. Anggaplah ini panggilan Ibu Pertiwi gitu ya. Nah, saya sangat senang, saya sangat bangga menjadi anggota TNI AD. Berarti inilah kehidupan saya. Seperti itu saya. Terima kasih Bapak. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Ya. Izin bertanya, apa saja persiapan yang harus dilakukan untuk melakukan membela negara di dalam atau di luar negeri, Pak?
kegiatan untuk membela negara itu ya bukan cuma hanya perang, ya kan? Kegiatan membela negara itu banyak contohnya, ya kan? Contohnya pertama itu kita ngasih semangat kepada warga supaya tidak terprovokatori sama negara luar. Itu contohnya membela negara. Yang kedua, kita itu harus mencintai produk-produk Indonesia, contohnya seperti itulah, ya kan? Jangan suka mencintai produk luar negeri. Sama juga itu kan menjajah, ya kan? Kalau kita sudah terpengaruh dengan produk-produk luar negeri, sama juga itu sudah menjajah Indonesia. Jadi kita membela negaranya seperti itu. Dan saya sebagai Babinsa selama ini cukup dekat sama warga, ya kan, untuk tidak terprovokatori, ya kan, supaya tetap memegang bendera merah putih, itu bendera kita, dan lambang kita tetap Pancasila. Itu yang saya sampaikan kepada warga, jangan sampai ada bendera yang lain. Itu namanya membela. Membela itu banyak contohnya, diantaranya itu. Baik Pak, selanjutnya saya ingin bertanya lagi, contoh upaya bela negara dalam kehidupan masyarakat itu apa ya Pak? Membela negara itu ya dalam kehidupan bermasyarakat itu, ya kan, banyak sekali contohnya, ya kan. Kita itu ngasih pembelajaran kepada masyarakat, kepada warga itu, ya kan, contohnya seperti Pancasila. Itu Pancasila itu kan ada 5 ya. Yang pertama kita ketuhanan yang Maha Esa itu, ya kan? Itu. Terus maksud saya itu memberikan gambaran kepada itu supaya tidak berpihak kepada semacam bendera lain gitu, ataupun mungkin ada Pancasilanya lain supaya tidak mudah terprovokatori. Itu contohnya membela negara. Contohnya seperti itu. Satu lagi Pak, apakah membela negara itu berat bagi Bapak sendiri? Bagaimana? Sebenarnya tergantung diri kita sendiri. Sebenarnya membela negara itu tidak berat, ya. Kalau kita punya keyakinan sendiri, membela negara itu dilakukan dengan hati nurani yang ikhlas, itu tidak akan berat. Ya. Contohnya seperti saya membela negara ini demi merah putih, ya kan, nyawa pun akan saya pertaruhkan, itu tidak akan berat, karena demi Ibu Pertiwi. Kasihan pejuang-pejuang kita yang dahulu kala itu sudah mempertaruhkan nyawanya. Itu tidak berat untuk membela negara itu. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Dilanjut dengan teman saya, dengan Kak Elina. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas pengalaman dan keluangan waktunya untuk kami wawancarai. Semangat terus ya Pak menjaga tanah air Indonesia ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan diberi kelancaran dalam bertugas. Amin. Ya, makasih. Assalamualaikum.